Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adi Rizky Izati dengan NIM 23411700047. Di sini saya akan memenuhi tugas tafsir Tarbawi, yaitu yang pertama membacakan surah, yang kedua menafsirkan secara perkata, yang ketiga isi kandungan, dan yang keempat keterkaitannya dengan pendidikan. Di sini saya akan membacakan ayat ke-13, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 206 dan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Baiklah, sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu Quran Surah Al-Baqarah ayat 206. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana lahumur rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lahu fisqama laha. Wallahu sami'un alim. Baiklah, selanjutnya saya akan bacakan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baiklah, selanjutnya yaitu tafsiran secara perkata. La, tidak ada ikroha, paksaan, fi, dalam din agama. Qad, sungguh, tabayyana, telah jelas, rusydu, yang benar, min, dari, ghoy, yang sesat. Faman, maka barang siapa, yakfur, ingkar, bit-taghut, kepada taghut atau pahala, wa yu'min, dan ia beriman, billah, kepada Allah, faqadi, maka sesungguhnya, istamsaka, ia telah berpegang, bil urwati, dengan tali, wusqa, yang teguh, lang fisama, tidak akan putus, laha, baginya, wallah, dan Allah, sami'un, maka maha mendengar, alim, maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya Quran Surah Al-Kafirun. Qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai kafirun, orang-orang kafir. La, tidak, a'budu, aku menyembah, ma, apa, ta'budun, yang kamu sembah. Wala, dan tidak, antum, kamu, a'bidun, menyembah, ma, apa, a'budu, aku sembah. Wala, dan bukanlah, ana, aku, a'bidun, menjadi penyembah, ma, apa, abatum, kamu sembah. Wala, dan bukanlah, antum, kamu, a'bidun, menyembah, ma, a'bud, apa yang kamu sembah. Lakum, bagi kalian, dinakum, agamamu, waliya, bagimu, din, agamaku. Selanjutnya yaitu kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, dalam ayat ini tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan. Serta dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak juga mau beriman, itu bukanlah urusan kita, melainkan urusan Allah. Kita tidak boleh memaksa mereka. Dalam ayat lain, Quran Surat Yunus ayat 99, Allah berfirman yang artinya, apakah engkau ingin memaksa mereka hingga mereka itu menjadi orang-orang beriman? Dengan datangnya agama Islam, jalan yang benar sudah tampak dengan jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat. Maka tidak boleh ada paksaan untuk beriman, karena iman adalah keyakinan dalam hati sanubari dan tak seorang pun dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu apabila dia sendiri tidak bersedia. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kenabian Muhammad SAW sudah cukup jelas.
Maka terserah pada tiap orang apakah akan beriman atau kafir setelah ayat-ayat itu sampai kepada mereka. Inilah etika dakwah Islam. Adapun suara-suara mengatakan bahwa Islam dikembangkan dengan pedang hanyalah tuduhan dan fitnah belaka. Umat Islam di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah hanya melakukan sholat dengan cara sembunyi, dan mereka tidak mau melakukannya secara demonstratif di hadapan kaum kafir. Ayat ini turun kira-kira pada tahun ketiga sesudah hijrah, yaitu setelah umat Islam memiliki kekuatan yang nyata dan jumlah mereka telah bertambah banyak. Namun mereka tidak diperbolehkan melakukan paksaan terhadap orang-orang yang bukan muslim, baik secara halus apalagi dengan kekerasan. Adapun peperangan yang telah dilakukan umat Islam baik di Jazirah Arab maupun di negeri-negeri lain seperti di Mesir, Persia, dan sebagainya, hanyalah semata-mata suatu tindakan bela diri terhadap serangan-serangan kaum kafir kepada mereka. Selain itu, peperangan dilakukan untuk mengamankan jalannya dakwah Islam, sehingga berbagai tiadakan kezaliman dari orang-orang kafir yang memfitnah dan mengganggu umat Islam karena menganut dan melaksanakan agama mereka dapat dicegah. Dan agar kaum kafir itu dapat menghargai kemerdekaan pribadi dan hak-hak asasi manusia dalam menganut keyakinan. Di berbagai daerah yang telah dikuasai kaum muslimin, orang yang belum menganut agama Islam diberi hak dan kemerdekaan untuk memilih apakah mereka akan memeluk agama Islam ataukah akan tetap dalam agama mereka. Jika mereka memilih untuk tetap dalam agama mereka semula, maka mereka diharuskan membayar jizyah, yaitu semacam pajak sebagai imbalan dari perlindungan yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka. Keselamatan mereka dijamin sepenuhnya asal mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang memusuhi Islam dan umatnya. Ini merupakan bukti yang jelas bahwa umat Islam tidak melakukan paksaan, bahkan tetap menghormati kemerdekaan beragama walaupun terhadap golongan minoritas yang berbeda di daerah-daerah kekuasaan mereka. Sebaliknya dapat kita lihat dari bukti-bukti sejarah baik dari masa dahulu maupun pada zaman modern. Sekarang ini betapa malangnya nasib umat Islam apabila mereka menjadi golongan minoritas di suatu negara. Ayat ini selanjutnya menerangkan bahwa barang siapa yang tidak lagi percaya kepada Tauhid atau tidak lagi menyembah patung atau benda yang lain melainkan beribadah dan menyembah Allah semata-mata, maka dia telah mendapatkan pegangan yang kokoh, laksana tali yang kuat yang tidak akan putus. Iman yang sebenarnya adalah iman yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lidah dan diiringi dengan perbuatan. Itulah sebabnya, maka pada akhir ayat Allah berfirman yang artinya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Artinya Allah senantiasa mendengar apa yang diucapkan dan Dia selalu mengetahui apa yang diyakini dalam hati dan apa yang diperbuat oleh anggota badan. Allah akan membalas amal seseorang sesuai dengan iman, perkataan dan perbuatan mereka masing-masing. Selanjutnya Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-2. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah. Karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantuan dan mempunyai anak atau menjelma dalam suatu bentuk atau dalam sesuatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang mereka dakwahkan. Sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Akal tidak sanggup menerka bagaimana dia tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa, tidak memerlukan perantaraan dan tidak pula memerlukan penghubung. Maksud pernyataan itu adalah terdapat perbedaan sangat besar antara Tuhan yang disembah orang-orang kafir dengan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW. Mereka menyifati Tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang disembah Nabi. Selanjutnya Quran Surah Al-Kafirun ayat 3. Selanjutnya Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Selanjutnya Quran Surah Al-Kafirun ayat 4-5.
Sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang maha suci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa dan orang tertentu. Sedangkan Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. Lagi pula ibadah Nabi hanya untuk Allah saja, sedang ibadah mereka bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah, maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadah. Pengulangan pernyataan yang sama seperti yang terdapat dalam ayat 3 dan 5 adalah untuk memperkuat dan membuat orang yang mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berputus asa terdapat penolakan Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun. Pengulangan seperti ini juga terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 55 atau Al-Mursalat ayat 77. Hal ini adalah biasa dalam bahasa Arab. Selanjutnya Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Kemudian dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya, yaitu bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku. Dalam ayat lain Allah berfirman, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 139. Selanjutnya keterkaitannya dengan pendidikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 256 meminta umat Islam untuk memahami bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Dalam pendidikan Islam, pengembangan kesadaran dan kepedulian terhadap kebebasan beragama dilakukan melalui pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam, seperti akidah, syariah, akhlak, dan ibadah. Kesadaran dan kepedulian yang dikembangkan melalui pendidikan Islam ini termasuk kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap orang lain, seperti anak yatim. Selanjutnya Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 meminta umat Islam untuk memahami bahwa toleransi adalah penting dalam berinteraksi dengan orang lain yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Dalam pendidikan Islam, pengembangan kesadaran dan kepedulian terhadap perbedaan agama dan keyakinan dilakukan melalui pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam, seperti akidah, syariah, akhlak, dan ibadah. Kesadaran dan kepedulian yang dikembangkan melalui pendidikan Islam ini termasuk kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap orang lain seperti anak yatim. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.